bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya penuh mahfirah, ampunan, ada padanya bulan pengabulan doa, ada padanya syafaat. Pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Pada bulan Ramadan ada bulan pada bulan Ramadan ada waktu yang di situ ada suatu pahala yang tidak terhitung. Ada pahala yang tidak terhingga besarnya. Seperti pada sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah, dan ini adalah hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap amalan seorang hamba itu miliknya. Artinya apa? Artinya bahwa setiap seseorang melakukan suatu amalan kebaikan, itu oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dibalas. Seorang manusia mengerjakan suatu amal soleh langsung dibalas di sisinya. Contoh, salat misalnya. Sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, "Shalawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukafiratu ma bainahunna idza istanabal kaba'ir." Kata Rasulullah, sholat 5 waktu, orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian dia mengerjakan sholat Jumat dari Jumat satu ke Jumat yang lain, atau dia mengerjakan puasa Ramadan dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain. Ketika seseorang hamba melakukan seperti itu langsung dibalas. Apa balasannya? Mukafiratu ma bainahunna, yaitu diampuni langsung dosa-dosa. Orang mengerjakan sholat dibalas harus ampunan. Ya, orang mengerjakan sholat Jumat, begitu juga puasa Ramadan. Ya, idza tanabal kabir, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian contoh yang lain, sujud misalnya. Ya. Sebenarnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Sauban. Sauban ini adalah mantan budak Rasulullah SAW. Rasulullah berkata kepada Sauban, "Fa'innaka la tasjudu lillahi sajdatan, rafa'akallahu darajah, wa hatta indaka biha khati'ah." Sesungguhnya engkau Sauban, apabila engkau sujud, tidaklah engkau sujud satu kali sujud saja. Jadi pahalanya seseorang mengerjakan amalan satu kali sujud. Apa balasan yang langsung memberikan? Allah langsung memberikan balasannya langsung. Baru saya mengerjakan satu kali sujud, maka di situ adalah dikata rafa'akallahu darajat. Kata Rasulullah, Allah akan mengangkat satu derajat untukmu. Wa hatta indaka biha khatiyah, dan akan dihapus darimu satu kesalahan. Itu melakukan satu sujud. Satu sujud kepada Allah, sujud sekali kepada Allah, diangkat derajatnya. Satu kali diangkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya. Itu satu kali sujud. Kalau dia sering sujud, dia akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin habis dosa-dosanya. Kenapa? Pahala tersebut ketika diamalkan langsung diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam," kecuali puasa. Puasa tidak seperti suatu amalan-amalan yang lain. Tidak seperti amalan yang lain. Kalau amalan yang lain langsung dibalas. Seperti tadi sujud, orang sujud diangkat derajatnya, dihapuskan satu kesalahannya. Orang sholat diampuni dosa-dosanya dan yang lain sebagainya. Tetapi siam ini, kata Allah, "Fa'innahu li." Itu amalan siam itu untukku, milikku.
wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikannya. Kenapa amalan puasa ini disendirikan? Tidak seperti amalan-amalan yang lain. Kata Ibnu Rajab mengatakan bahwa disebabkan karena puasa itu termasuk bagian dari kesabaran. Termasuk bagian dari kesabaran. Bagaimana tidak sabar? Ya, malam hari kita harus bangun untuk apa? Untuk sahur. Setelah sahur sudah malam hari kita bangun sahur. Siang harinya kita harus menahan lapar dan haus. Harus menahan lapar dan haus. Yang demikian adalah suatu perkara yang dibutuhkan kesabaran. Makanya suatu kesabaran itu pahalanya tidak ada hitungannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar? Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya balasan bagi orang yang sabar tanpa ada hitungan. Subhanallah. Makanya pada orang yang berpuasa ini adalah pahalanya tanpa ada hitungan. Kenapa? Karena dia harus menahan kesenangan dunianya. Ya. Dan dia harus mengikuti aturan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Ini adalah satu perkara yang bisa untuk berbuat sabar. Sabar dari 3 jenis. Ada 3 jenis sabar ya. As-sabru al-ajariyah, bersabar terhadap as-sabru ala taatillah, bersabar untuk mentaati Allah. As-sabru al-maharimillah, bersabar untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah. As-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu besarnya. Ya, begitu besar bagi pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mereka adalah berpuasa. Ya. Kemudian karena besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang melakukan puasa, oleh karenanya patutlah bagi kita untuk kita jadikan agar puasa kita itu lebih berkualitas. Puasa kita agar lebih berkualitas. Hal-hal, perkara-perkara yang membuat perkara kita menjadi berkualitas, diantaranya adalah yang pertama, yaitu dia mengenali puasa itu sendiri. Dan dia mengenali kedudukan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah supaya puasa kita menjadi berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mengenali puasa itu sendiri. Ya. Puasa itu rukun dari rukun Islam. Semuanya sudah mengetahui kalau rukun ditinggalkan akan rusak suatu amalan tersebut. Contohnya sholat. Ya. Contohnya sholat. Rukun sholat. Orang meninggalkan rukun sholat, sholatnya bisa rusak. Orang mampu berdiri, tidak berdiri sholatnya. Ya. Ketika sholat dia meninggalkan rukun. Ketika sholat dia meninggalkan sujud. Ketika sholat dia meninggalkan untuk duduk di antara 2 sujud. Atau ketika sholat dia tidak tasyahud akhir. Atau kalau sholat dia tidak membaca Al-Fatihah. Kata Rasulullah SAW, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Padahal dalam sholat itu setiap rakaatnya harus dibaca Al-Fatihahnya. Kalau kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah itu adalah rukun, maka sholatnya bisa rusak. Kenapa sholatnya bisa rusak? Kenapa sholatnya bisa rusak? Meninggalkan rukun. Ya. Begitu juga contohnya, seorang meninggalkan rukun haji. Ya. Ketika haji, dia meninggalkan sa'i antara Safa Marwah. Dia tidak melakukan sa'i. Atau ketika haji, dia tidak mabit di Musdalifah sampai fajar. Dia tidak mau mabit di situ, bermalam di situ. Atau ketika haji, dia tidak melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah keliling 7 kali setelah lempar jumrah. Tidak dia kerjakan. Atau ketika haji dia meninggalkan untuk tawaf, yaitu
wukuf di Arafah, meninggalkan wukuf di Arafah. Padahal kata Rasulullah SAW sebelumnya diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah, al-hajju di Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Artinya kalau tadi rukun-rukun itu ditinggalkan, bisa rusak amalannya. Bisa rusak amalannya. Begitu juga rukun tauhid. Kita mentauhidkan Allah kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah ada rukunnya. Ada dua rukun kalimat tauhid. An-nafi wal isbat. Peniadaan dan penetapan. Peniadaan meniadakan Tuhan, menetapkan Tuhan yang berhak sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan Tuhan selain Allah dan menetapkan Tuhan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah semata. Kalau ini keduanya ini ditinggalkan, bisa rusak ketauhidan seseorang. Bisa rusak ketauhidan seseorang. Begitu juga dengan puasa. Ya. Kalau puasa ini ditinggalkan dengan di atas kesengajaan, di atas pengertian, di atas ilmunya, di atas kepahaman terhadap agamanya, dia mengerjakan, dia sudah tahu ilmunya, dia paham betul. Kalau rukun ditinggalkan itu bisa menggugurkan amalannya. Kemudian dia meninggalkan di atas pengetahuannya. Dipertanyakan keislaman orang tersebut. Dipertanyakan keislaman orang tersebut. Kenapa? Rukunnya ditinggalkan. Kalau kita sudah mengingat akan keadaan rukun, bahwa puasa rukun, maka kalau kita melakukannya, memahami, ibadah kita puasa ini akan menjadi berkualitas. Kemudian dia mengetahui kedudukan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan puasa di sisi Allah tadi kita katakan. Kata Allah, fa innahu li. Dikatakan fasyamu li wa ana ajibi. Amalan puasa itu milikku, aku sendiri yang akan memberikannya. Ini adalah satu kebesaran. Artinya begitu besarnya amalan pahala dari puasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jika kita mengetahui akan pahala puasa itu sangat besar di sisi Allah, sampai Allah sendiri yang akan memberikannya, maka kita akan lebih memilih untuk berpuasa. Kita akan memilih untuk lebih berpuasa. Jangan seperti sebagian orang, puasa kan bulannya. Nah, mungkin orang yang mengatakan seperti itu, dia belum paham keutamaan begitu besarnya pahala dari puasa yang Allah akan berikan. Itu adalah yang pertama. Kalau kita mengetahui makna dari puasa, mengetahui akan puasa tadi, yaitu dan mengetahui kedudukannya, maka amalan puasa kita akan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang membuat suatu amalan kita menjadi berkualitas, puasa kita menjadi berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengenal hukum yang terkait dengan yaitu puasa Ramadan. Mengetahui hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada puasa Ramadan ini. Jadi begini, bahasanya orang melakukan suatu amalan agama, melakukan suatu amalan perbuatan itu harus dipondasikan di atas ilmu. Makanya dia harus mengetahui itu. Kita mau berpuasa, tetapi kita tidak tahu, tidak paham akan ilmu berpuasa. Bagaimana caranya kita akan beramal? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Kalimat yang pertama Allah ucapkan fa'lam, ketahuilah, ilmuilah akan kalimat la ilaha illallah dan mohonlah ampun dari dosa-dosa. Artinya di surat Muhammad itu Allah memerintahkan manusia sebelum berucap dan beramal, berilmulah. Ilmulah. Karena ini Allah yang menyuruhnya. Kalau dalam usul dikatakan al-amru lil wujub ila qarinatin. Kalau perintah Allah itu menunjukkan kewajiban. Kalau kita mau beramal suatu agama harus diilmui. Dan ilmu ini selain yang begitu besarnya,
Al-Imam Bukhari dalam sahihnya itu beliau membuat bab khusus. Namanya babnya babul al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bisa dibuka ya di Sahih Bukhari. Beliau sampai membuat bab khusus. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ya. Kita masukkan pada bulan puasa. Kita bulan puasa melakukan amalan puasa. Tapi kalau kita tidak mengetahui ilmunya, bagaimana caranya? Kita akan nanti terjatuh kepada perkara-perkara yang merusak puasa kita. Contohnya, karena tidak tahunya ilmu, dia puasa, dia masih suka dusta. Kata Rasulullah, diberikan dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Kata Rasulullah SAW, malam yada kalau zur wal amalu bihi, falaisa lillahi hajatan. Ayat atau amah wasam. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amal lebih bahkan beramal dengan ucapan dusta, falaisa lillahi aja, Allah tidak butuh padanya. Ayat atau amah wasam. Terhadap apa yang ketika dia meninggalkan makan dan minum, dia puasa seharian meninggalkan makan minum tidak dibutuhkan oleh Allah. Kenapa? Masih berucap dusta ketika berpuasa. Kalau dia tidak ilmu dulu, kebiasaannya dusta, bisa merusak amalan puasanya. Ya. Atau karena tidak tahu intinya, di siang hari di bulan Ramadan menggauli istrinya. Nah, begitu ya. Ini bisa merusak demikian. Ya, ada suatu riwayat. Ya. Ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah binasa aku. Maka Rasulullah mengatakan, ma'alakuka, apa yang membuatmu binasa? Ya. Apa yang membuatmu binasa? Kata Rasulullah SAW, apa yang membuatmu binasa? Dia mengatakan, waqtu alam ro'ati fi Ramadan. Aku telah menjual istri di bulan Ramadan. Maka apa kata Rasulullah? Tidak hanya rusak, dia harus membayar kafar. Hal tastati ya antahri raqabah, apakah kamu mampu membebaskan budak? Dia mengatakan la. Kemudian Rasulullah mengatakan qala hal tastati antasuma syahraini mutatabi'in, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan tidak. Kemudian ketiga, hal tastati antatima sitina miskinan, apakah kamu mampu memberi 60 fakir miskin? Itu artinya kalau dia melanggar seperti itu, tidak hanya rusak, tapi malah dia membayar kafar, memberi makan 60 fakir miskin. Ini dibutuhkan akan ilmu. Jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu dia tahu ilmu, tidak mau beramal dengan ilmunya. Orang Nasrani dia tidak punya ilmu, dia berjalan di atas ketidaktahuan ilmu. Kedua golongan ini oleh Allah, kedua golongan yang dimurkai dan tersesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita yang seperti mereka. Ya. Ilmu ini sangat penting sekali untuk kita mengamalkan. Jadi sebelum kita melakukan satu hal, hendaklah kita pelajari itu. Seperti misalkan bulan Ramadan. Ada para ulama banyak. Ya, bisa baca Majalis Ramadan Syekh Al-Utsaimin. Bisa juga baca Sifat Saum Nabi Syekh Salim Al-Hilali dan yang lain sebagainya. Diilmui dulu. Setelah diilmui, kemudian diamalkan, baru puasanya itu akan menjadi berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Berjalan di atas ilmu sebagaimana yang Allah inginkan. Fa'lam anhu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbi. Dalam surat Muhammad. Ya. Ini poin yang kedua. Poin yang kedua. Sehingga karena orang tidak tahu ilmu itu, jadi puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Ya. Ada suatu riwayat dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, laisa siyamu minal akali wasarab. Ya, innama siyamu minal lahwi warufsi. Kata Rasulullah SAW dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi puasa itu dia juga harus menahan dari Allah warufs, ucapan-ucapan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor. Itu harus dijaga ketika seseorang berpuasa kalau ingin puasanya menjadi berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena tidak berjalan di atas ilmu, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, robba sha'imin
laisa lahu min siyami illa wal atos. Ya. Rubba shaimin laisa lahu min siyami illa wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ketika dia berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan selain daripada itu. Kenapa? Berjalan tidak di atas ilmunya, sehingga amalan yang diamalkan tidak berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia ini berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ilmu itu. Ini sangat penting perkara yang demikian, agar supaya karena pahala yang besar, ya, amalan kita berkualitas. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, ya, yang agar supaya puasa kita menjadi berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, adalah dengan dia bersemangat, ya, dengan dia bersemangat, semangat menjalankan amalan puasa ini. Ya. Jangan sampai kendor. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Apa kata Rasulullah? Semangatlah terhadap apa yang bisa memberi manfaat kepadamu. Semangatlah terhadap apa yang bisa memberi manfaat kepadamu. Mohonlah kepada Allah, jangan melemah. Ya. Puasa ini bisa memberi manfaat yang besar bagi kita. Ya. Ada pengaruh yang besar pada puasa ini, sehingga kita diperintahkan untuk bersemangat. Contohnya, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharap pahala, ikhlas karena Allah, apa pahala yang dia dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada pengaruhnya tidak ini? Ada manfaatnya kan? Nah, sesuatu yang ada manfaat adalah kita bersemangat di dalamnya. Begitu juga riwayat yang sama, ya, dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man shoma, ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat, ya, kalau tadi puasanya, kalau tadi adalah puasanya, sekarang sholat tarawihnya, ya. Sekarang sholat tarawihnya. Barang siapa yang sholat tarawih, man qama ramadhana, sholat tarawih pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dalam keadaan iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan dia dapatkan? Dia diampuni dosa-dosanya telah lalu. Ya. Ini ada pengaruhnya berarti puasa itu ada manfaatnya. Ya. Riwayat yang sama juga dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mengerjakan sholat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ya, dalam keadaan iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni juga ini dosa-dosanya. Jadi puasanya ini adalah memiliki pengaruh. Kalau memiliki pengaruh kepada dirinya, berarti bermanfaat, memberi manfaat kepada pelakunya. Kalau memberi manfaat kepada pelakunya, tidaklah dia bersemangat di atasnya. Semangat, kenapa? Karena kita akan dapat kebaikan. Ya. Dalam riwayat lain, ya, kalau tadi sudah puasa, sholat, kemudian ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sekarang amalan puasa ini
Dan bacaan Al-Quran ini bisa memberi syafaat kepada pelakunya. Nah, ketika puasa Ramadan, ya, kita berpuasa karena Allah. Malam harinya, siang harinya ada waktu, tidak lupa dia baca tadarus Al-Quran, baca Al-Quran, baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa ditargetkan ya 30 satu bulan ini, 30 hari, satu bulan ini kita kata paling tidak sekali. Kita targetkan seperti itu. Ya. Ada suatu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Ya. As-siyam wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Amalan Al-Quran, amalan puasa dan amalan bacaan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada pelakunya kelak di yaumul qiyamah. Kelak di yaumul qiyamah. Amalan puasa itu mengatakan yaqulu asyam ya kan? Amalan puasanya itu mengatakan begini, yaqulu ayyu rabbi ya mana tu ta'am wa syahwa fayasfa'ani fihi. Amalan puasanya menghadap kepada Allah. Dia menyatakan, ya Allah, aku ini puasanya, aku menghalangi orang itu untuk tidak makan, dan aku menghalangi orang itu untuk menghalangi dari segala semua keinginan nafsunya. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Ini amalannya menghadap kepada Allah. Kemudian bacaan Al-Quran datang, ayu rabbi mana'tu naum bilail fayasfa'ani fihi. Ya, amalan puasanya datang menghadap kepada Allah. Wahai Rabbku, aku menghalangi orang ini tidur di malam hari. Aku cegah dia untuk tidur, tapi aku arahkan dia untuk baca Al-Quran. Sehingga dia membaca Al-Quran tidak tinggal tidur. Fayasfa'ani fihi. Izinkanlah aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Kalau Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Fayasfa'an. Keduanya diizinkan untuk memberi syafaat. Subhanallah. Ya. Memberi syafaat kepada kita. Dimudahkan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu pengaruh yang besar. Berarti puasa yang kita kerjakan ada pengaruhnya, ada manfaatnya. Kalau sesuatu yang ada manfaatnya, hendaklah kita bersemangat. Kata Rasulullah tadi, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah terhadap apa yang bisa memberi manfaat kepadamu. Wasta'in billah. Mohonlah kepada Allah. Wala ta'jiz. Jangan melemah. Kita itu jangan melemah kaum muslimin ya. Jangan melemah. Ibadah kuat yang demikian. Kata Rasulullah SAW, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah. Beliau mengatakan apa? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba nafsuhu hawaha summa tamana Allah la ilaha. Kata Rasulullah SAW, al-kaisu, orang yang cerdas. Kalau kita mau jadi orang cerdas ini, ikuti sabda Rasul. Ikuti sabda Rasul. Al-kaisu, orang yang cerdas. Itu adalah orang yang al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menunjukkan hawa nafsunya dan dia beramal amalan yang kelak bisa memberi manfaat kepadanya. Itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Tundukkan hawa nafsunya, dia beramal suatu amalan yang kelak nanti dia bisa memperoleh pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Itu mukmin yang cerdas. Kalau ajizu, orang mukmin yang lemah adalah manittaba nafsahu hawa. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Cuma tamana Allah la amani. Kemudian dia berangan-angan kepada Allah dengan suatu angan-angan. Ingin dapat pahala berangan-angan. Ya, ini la yumkin hadza abadan hatta yaumul qiyamah. Tidak akan pernah terjadi sampai pada yaumul qiyamah. Ya, pahala jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang Allah berikan itu bukan karena angan-angan. Kita berangan-angan dapat pahala. Berangan-angan lagi dapat pahala. Tidak demikian. Pahala yang Allah berikan itu karena berbuat. Kalau dia tidak berbuat, tidak akan dapat pahala. Berbuat kebaikan dapat kebaikan, berbuat kejelekan dapat kejelekan. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Pahala yang Allah berikan kepada kalian bukan didapat dari angan-angan kalian,
bukan juga didapat dari angan-angan yang ahli kitab. Pahala yang Allah berikan bukan karena angan-angan, tapi apa? Kata Allah ayat setelahnya. Man amila su'an yajza bihi walam yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasyira. Barang siapa yang berbuat kejelekan, maka tidak ada penolong dan tidak ada pembantu padanya. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbuat kejelekan dapat kejelekan. Kemudian ayat yang berikutnya, "Waman amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata." Ya. Wala yatlamuna nakir. Barang siapa yang beramal dengan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ketika beramal soleh dalam keadaan beriman, maka pahala yang dia dapatkan adalah surga. Berarti pahala yang Allah berikan kepada manusia adalah dikarenakan perbuatannya, dikarenakan dia mengamalkan suatu amalan. Amalan kebaikan dapat kebaikan dilipat gandakan. Amalan kejelekan dia dapat kejelekan. Tidak ada kalimat pahala itu didapat dari berangan-angan, menghayal. Saya menghayalkan sesuatu, saya dapat pahala. Tidak ada ceritanya seperti itu dalam syariat. Dapat pahala, dia berbuat. Kalau tidak berbuat, tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi demikian ya, insya Allah ya. Baik. Ini kata beliau, artinya 550 ya. Ini baru 5 kita sebentar lagi. Kemudian agar supaya puasa kita menjadi berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu yang berikutnya. Dengan apa? Menyambut puasa dengan segala kesiapan. Ya. Ketika bulan puasa ini datang, disambut dengan segala kesiapan. Bulan puasa datang, kita sambut dengan bahagia. Ya, kita sambut dengan bahagia. Kenapa kita menyambut bulan puasa ini dengan bahagia? Karena di situ ada fadilah, karena di situ ada rahmat, karena di situ ada maghfirah dan yang lain sebagainya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khair." Ya. Apa kata Allah SWT? Katakanlah dengan fadilah, dengan keutamaan yang Allah berikan tadi, dan dengan rahmat yang Allah SWT berikan. Yang demikian itu hendaklah karena di situ ada rahmat, di situ ada fadilah, di situ ada banyak dari kebaikan yang Allah berikan. Fal yafrahu, hendaklah mereka bergembira. Huwa khair, itu baik bagi. Datang bulan puasa bersedih hati. Biasanya saya bisa makan, saya tidak bisa makan. Biasanya saya bisa minum apa yang saya suka, apa yang saya mau, saya tidak bisa. Sedih datang bulan puasa, tidak. Bukanlah seperti itu. Kualitas dari puasa kita tidak akan menjadi berkualitas. Amalan dari puasa kita. Kalau ingin berkualitas, kita sambut ketika bulan puasa datang dengan kegembiraan, dengan bahagia. Karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kemudian dengan rasa cinta dan keridhaan. Datang bulan puasa, dia tidak benci, cinta. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya seseorang ketika beramal suatu amalan ibadah, kita ingin mengamalkan suatu amalan ibadah, itu harus terpenuhi padanya 3 hal. Harus terpenuhi padanya 3 hal. Yang pertama, al-hub, cinta. Allah memberikan syariat puasa. Kita kerjakan amalan puasa ini dengan rasa cinta, tanpa ada paksaan sedikit pun. Cinta, senang. Karena ini memang syariat yang dibebankan kepada seorang mukmin. Ya, itu yang pertama. Kemudian kedua, ar-raja, berharap. Ada harapan. Semoga puasa yang saya kerjakan ini saya dapat pahala. Saya mendapatkan pahala, saya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan yang demikian. Kemudian yang ketiga, ada rasa takut. Jangan-jangan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan puasa yang saya kerjakan ini tidak benar. Jangan-jangan puasa yang saya kerjakan tidak sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau demikian keadaan cara berpikirnya, orang berpikir, berarti dia akan mencari bagaimana cara puasa Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah SAW berpuasa. Dia akan mencarinya. Ya. Jadi dengan 3 ini harus ada. Kalau seorang ibadah hanya dipondasikan di atas rasa cinta saja, jadinya orang sufi.
Kalau dia difondasikan di atas rasa berharap saja, jadinya qadariyah. Kalau dia fondasinya ibadah di atas rasa takut saja, jadilah dia khawarij. Terus bagaimana? Ketiga-tiganya ini harus ada. Supaya bahagia kita ada rasa cinta, ada harapan, ada rasa takut. Kalau tidak diterima, sehingga dia mencari bagaimana cara Rasulullah dalam berpuasa. Ya. Ini yang demikian harus ada seperti itu. Kemudian apa? Disertai dengan keridoan yang kita semuanya tahu ya. Orang beribadah, berjalan di atas agama harus dipondasikan di atas keridoan, keikhlasan. Yang kita dalilnya sudah semuanya hafal. Surat Al-Baqarah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kata Allah, tidaklah mereka diperintah dalam beribadah ini melainkan agar supaya mereka beribadah dengan ikhlas. Dan cara kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ikhlas, mengharap wajah Allah semata, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalimat setelahnya Allah katakan hunafa. Dari jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus dalam kita beragama adalah kita niatkan dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain. Bukan karena tendensi-tendensi yang lain. Karena pakai karena ingin dikatakan seorang alim atau karena ini dikatakan seorang ahli ibadah dan lain sebagainya. Tidak perlu yang demikian. Ya. Itu tidak perlu yang demikian. Akan tetapi ibadah hanyalah dia berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadahnya karena ini, karena itu, karena orang lain, itu nanti di sisi Allah kan dicampakkan. Ada satu riwayat, ya. Ketika orang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mendatangi Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan, ingin meminta, ya Allah, mana pahala yang dulu saya telah mengerjakannya di akhir, di dunia. Orang datang kepada Allah ingin meminta pahalanya, tapi sama Allah dicampakkan. Apa kata Allah? Ya, di situ katakan idhabu ilal ladzi turauna fid dunya fanzuru hal indakum jaya. Ketika orang itu datang ingin memohon, ingin meminta pahala yang dulu dikerjakan di dunia, ya, dia datang kepada Allah, ingin minta pahala yang dulu dikerjakan di dunia. Allah katakan idhabu ilal ladzi turauna fid dunya fanzuru hal indakum jaya. Pergilah kamu dariku. Ya. Mintalah kepada orang yang dulu kamu pameri. Dulu kamu pamer. Lihatlah, fanzur hal indakum jaya. Lihatlah sekarang apakah dia bisa memberi balasan terhadap apa yang kamu lakukan ketika di dunia itu. Tentunya tidak. Berarti apa? Sia-sia kalau kita beribadahnya karena ini. Saya tidak puasa, tidak enak sama mertua. Saya tidak puasa, tidak enak sama tetangga. Saya tidak puasa, tidak enak sama yang lain. Dan tidak ada kalimat seperti itu. Kita hilangkan. Puasa betul-betul rasa cinta, berharap, takut karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Yang demikian di sisi Allah tercatat sebagai. Kalau demikian kita lakukan, berkualitaslah amalan yang kita kerjakan sesuai Allah Subhanahu wa taala. Ya. 550. Tinggal satu lagi ya. Ya, satu lagi. Ini nanti lewat bisa dikomplain. Yang satu lagi yang membuat puasa kita menjadi berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ya kita merenungi hikmah, ya, kita merenungi hikmah dan maksud tujuan dari pensyariatan puasa. Apa hikmah dari maksud ya pensyariatan puasa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Orang yang beriman diwajibkan bagi kalian ya, berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Ya. Hikmah dan maksud tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi dengan kita merenungkan dari hikmah dan maksud dari pensyariatan puasa, ya itu akan menjadikan kita itu lebih
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mendekati ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan berpikir, ya, merenungkannya. Ini adalah satu bentuk ketakwaan. Dan kemudian dia akan mengamalkannya karena bentuk takwa. Dan orang yang takwa masuk Allah. Dikatakan oleh Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, ya, wattaqillah, yaitu orang yang bertakwa, takwa kepada Allah. Yarzuquhu dikatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tatkala dia punya masalah, dia akan diberi jalan keluar dari masalah-masalahnya, itu akan diberikan satu jalan keluar. Sehingga orang tersebut, masya Allah, ya, betul-betul dia takwa. Arahnya adalah ke situ. Kemudian dengan dia ya merenungkan hikmah akan syariatan puasa ini, ya, nanti dia akan ya, akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga akan melatih dirinya untuk bersabar. Melatih dirinya untuk bersabar. Juga kemudian bisa memperbaiki akhlaknya. Bisa mengekang syahwatnya. Ini kayaknya sudah tidak fokus ini. Sudah ada fokus kayaknya. Sudah tengah-tengahnya ya. Iftarnya. Tapi sudah sincap ya. Daripada kita semua tidak fokus ya. Tapi tidak fokus sudah. Jelas demikian. Kalau kondisi kita ingin, jadi puasa kita ingin menjadi berkualitas di Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Baik. Mungkin ini karena sudah persiapan menjelang iftar dan demikian. Baik, mungkin kita tutup sampai segini ya, insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.